Selamat datang kembali di awal cerita. Gimana nih kabarnya? Wah, kita udah ada di tahun baru nih ya, tahun 2022. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan kita selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan keberkahan. Amin. Balik lagi nih di awal cerita, kali ini kita bakal bahas film bergenre biografi yang diangkat dari sebuah kisah nyata berjudul The Aeronauts yang rilis pada tahun 2019. Bercerita tentang perjalanan seorang ilmuwan dan pilot balon udara untuk membuktikan teorinya tentang cuaca. Film diawali dengan berlatar di kota London pada tahun 1862. Amelia Wren, seorang pilot balon udara, sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat bersama dengan Antonia, saudarinya. Tiba-tiba ia mengalami serangan panik tentang ingatannya ketika ia sedang melakukan perjalanan dengan balon udara bersama dengan Pierre, suaminya. Lalu ia keluar dari kereta tersebut dan muntah. Melihat itu, Antonia mengatakan pada Amelia, jika ia tidak sedang baik-baik saja, maka lebih baik tidak perlu terbang sekarang. Tidak lama datang Amelia dengan keretanya yang membuat suasana semakin meriah. Ia melantangkan suaranya dan mengatakan bahwa ia dan James akan mengalahkan rekor penerbangan sebelumnya. Dan mereka pun meluncur. James menegur Amelia karena tampilannya yang heboh membuat James merasa malu. Terlebih ketika Amelia tiba-tiba melempar Posey, anjingnya, dari atas yang membuat semua orang terkejut. Tetapi untungnya Amelia sudah memberikannya parasut. Lalu scene memutar ulang saat 2 tahun sebelumnya. Di atas sebuah gedung, James ditemani dengan John sedang mengamati sebuah balon udara yang lepas landas. Mereka mengamati semua bagian dari balon tersebut. Esoknya, James menyuarakan teorinya bahwa cuaca dapat diprediksi di hadapan seluruh anggota Royal Society. Di bawah pimpinan Charles Green, tetapi teorinya itu justru ditertawakan dan ia diabaikan. Lalu di rumah, orang tua James mencoba memintanya untuk tidak meneliti hal itu lagi. Karena ayahnya tidak ingin anaknya akan terluka akibat omongan-omongan mereka. Lalu kembali pada James dan Amelia di ketinggian 1650 kaki dengan suhu 18 derajat Celcius. James membuat laporan dan memberikannya pada burung merpati yang ia bawa untuk disampaikan kepada para ilmuwan lainnya yang sedang menunggu di bawah. Balon berjalan dengan perlahan. Amelia kembali mengingat kenangan ketika ia sedang bersama suaminya. Di luar perhitungan, ternyata angin membawa balon udara mereka masuk ke dalam awan cumulonimbus yang menyebabkan mereka terjebak di dalam badai. Lalu mereka berdua berusaha untuk mencari jalan keluar. Angin semakin kencang dan Amelia hampir saja terjatuh, tetapi James berhasil menyelamatkannya. Lalu mereka membuang semua pemberat agar bisa terbang lebih tinggi dan keluar dari awan tersebut. Sementara di bawah, John yang sedang mengamati mereka dihampiri oleh seorang anak laki-laki yang ingin meminjam teropong miliknya. Anak laki-laki itu memiliki ketertarikan yang sama dengan mereka, dan John pun mengizinkan anak itu untuk meminjam teropongnya. Ketika Amelia sedang memperbaiki kerusakan, di seberang ia melihat bayangan mereka yang disebut dengan halo. Lalu mereka terbang di atas awan dan menyadari betapa heningnya di sana. Amelia kembali mengingat peristiwa ketika penerbangannya bersama Pierre, suaminya. Lalu scene kembali pada Amelia ketika Antonia datang ke rumahnya untuk mengundangnya datang ke sebuah pesta bersamanya. Di pesta itu ia bertemu dengan James. Amelia mengetahui bahwa James bukanlah tamu dalam pesta itu, tetapi ia datang sengaja untuk menemui Amelia. Lalu James menjelaskan tujuannya. Ia meminta bantuan Amelia untuk menjadi pilot dalam penerbangannya. James terus berusaha meyakinkan Amelia dan Amelia pun menyetujuinya. Hari berikutnya saat Amelia sedang merakit balon, ia didatangi oleh Antonia. Antonia kecewa dengan Amelia karena ia menerima tawaran James untuk terbang. Amelia adalah saudari satu-satunya,
dan ia tidak ingin kehilangannya dan meminta Amelia untuk berhenti menjadi seorang aeronaut. Tetapi Amelia tetap teguh pada pendiriannya. Lalu scene kembali pada James dan Amelia di ketinggian 17.170 kaki. Amelia mengobati kepala James yang terluka saat di dalam badai tadi. Lalu mereka melihat sekumpulan kupu-kupu yang sedang berpergian. James membenarkan teori John yang mengatakan bahwa serangga pergi dengan mengikuti arah angin. Dalam penerbangan mereka, Amelia terus teringat dengan Pierre mendiang suaminya. Kilas balik kembali pada Amelia yang sedang membaca koran-koran yang menuliskan berita tentang kematian suaminya. Lalu Amelia mendatangi James yang sedang latihan untuk penerbangannya. Amelia berubah pikiran untuk tidak jadi terbang bersama dengannya. Mendengar itu, John mendatangi Amelia dan ia mencoba membujuk Amelia untuk tetap terbang bersama James. Lalu Amelia pergi ke makam suaminya untuk mengenangnya. Tidak lama salju turun dan ini sesuai dengan prediksi James. Hal ini juga yang membuat Amelia tidak jadi untuk menolak James. Sementara itu, James pulang ke rumah orang tuanya. Ibunya berkata agar ia hati-hati saat menemui ayahnya karena penyakit ayahnya sedang kambuh. Arthur memberikan teropong miliknya pada James sebagai bekal untuk perjalanannya. Esoknya, James menemui Charles untuk memintanya berpartisipasi dalam penerbangannya, tetapi Charles menolak. Kembali pada James dan Amelia, mereka berdua sudah berada di ketinggian 6.900 meter dengan suhu minus 6 derajat Celcius. Di atas sana udara semakin dingin dan alat pengukur James menunjukkan mereka sudah terbang setinggi 23.000 kaki. Artinya mereka telah berhasil terbang lebih tinggi dari penerbangan yang pernah ada sebelumnya. Amelia berterima kasih pada James karena ia telah membawanya terbang setinggi ini. James kembali melepaskan merpatinya untuk memberikan laporan. Mereka sudah berada di ketinggian 7.200 meter. Penglihatan James kini sudah mulai buram. James kedinginan yang luar biasa. Amelia mencoba untuk menurunkan ketinggian karena mereka tidak membawa cukup pakaian untuk suhu sedingin ini. Tetapi ditolak oleh James. James mengatakan bahwa penerbangan ini lebih penting daripada hidupnya. Lalu James mencoba memberi pengertian kepada Amelia. Amelia kembali teringat pada Pierre dan ia mengubah keputusannya. James mulai mengalami hipoksia tetapi mereka tetap terus naik. Mereka berdua berdebat dan Amelia menceritakan tentang Pierre yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Mendengar cerita dari Amelia membuat James setuju padanya untuk turun. Lalu Amelia mencoba membuka katup pelepas gas tetapi katup tersebut sudah membeku. Amelia melihat James sudah sangat lemas dan mau tidak mau Amelia harus naik ke atas balon untuk membukanya. Tangan Amelia sudah mengalami frostbite. Ia tetap terus berusaha untuk sampai ke atas dan saat di atas ia berusaha untuk melepaskan sepatunya untuk mengganjal lubang katup. Lalu Amelia kehilangan kesadaran dan ia tergelincir jatuh ke bawah. Untungnya ia sempat mengikat tali di pinggangnya saat hendak naik ke atas. Lalu Amelia sadar dan ia berusaha untuk kembali ke keranjang. Melihat James sudah sangat kaku, ia berusaha untuk menyadarkannya. Ketinggian mereka sudah menurun dan di ketinggian saat ini salju juga mulai turun. Mereka menyadari bahwa salju hanya melayang di sekitar mereka. Mereka juga menyadari bahwa balon turun sangat cepat. Lalu mereka langsung menutup gas yang sudah dilepas tetapi masih belum cukup. Lalu mereka membuang semua barang yang memberatkan balon tetapi masih tidak berhasil. Lalu mereka berdua memutuskan untuk naik ke atas di sela-sela tali kerangka balon dan suasana semakin sangat riuh. Amelia memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar James bisa selamat, tetapi James mengatakan padanya bahwa mereka bisa memotong sebagian balon dan menjadikannya parasut. Mereka pun berhasil turun dan mereka menabrak pepohonan. Amelia terseret oleh parasut dan mereka sempat terpisah. Namun tidak lama kemudian mereka saling menemukan.
Luka yang mereka dapatkan tidak menghilangkan rasa kebahagiaan mereka karena telah berhasil dan tetap hidup. James dan Amelia mencetak rekor penerbangan dengan ketinggian 11.000 meter. Hasil penemuan dan teori James kini menjadi acuan dalam memprediksi perakiraan cuaca untuk pertama kalinya. Dan mereka berdua pun terbang bersama lagi. Dan film pun selesai. Alur film yang maju mundur bikin agak sedikit bingung ya. Film yang memberikan kita pengetahuan bagaimana seorang ilmuwan membuktikan kebenaran tentang teorinya. Film yang luar biasa. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari The Aeronauts. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. Dah.